Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas doa yang mendikte Tuhan. Iya, tanpa disadari tidak sedikit orang Kristen yang ketika dia berdoa, dia mendikte Tuhan. Maksudnya apa? Dia mendikte Tuhan harus mengabulkan doanya. Ya, karena dia pernah atau bahkan sering mendengarkan ajaran-ajaran yang salah mengenai doa. Jadi doanya itu dilantunkan atau dipanjatkan sesuai apa yang dia pernah dengar. Ajaran-ajaran bahwa berdoa ini harus begini, seakan-akan Tuhan didikte gitu untuk memberikan apa yang dia minta. Nah, oleh karena itu, inilah bahaya dari khotbah-khotbah dari atas mimbar mengenai doa mujarab orang Kristen. Biasanya khotbah mengenai doa mujarab orang Kristen ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22, yaitu tentang apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan akan kita terima. Padahal ayat itu harus dibedah atau dikhotbahkan dengan sesuai konteks. Ya. Jadi begini, terus terang, khotbah yang diambil dari Matius 21 ayat 22 tentang apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan akan kita terima, itu paling menghibur mayoritas orang Kristen. Pastilah, ayat ini sering disalah tafsirkan, ya, seenaknya. Dan dihubung-hubungkan dengan kebutuhan jemaat. Kamu perlu apa? Pakai doa ini. Minta apa saja. Maka kalau kamu penuh keyakinan dan kepercayaan, maka kamu akan terima. Katanya ya. Dia comot ayat itu lalu dikhotbahkan habis-habisan dengan begitu percaya diri. Kasihan ya jemaat lugu yang manut-manut saja yang akhirnya tersesatkan. Kata-kata yang biasa sembarang dipakai ialah imani dengan sungguh-sungguh katanya ya. Imani dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan dengan kata-kata itu kita bisa mendapatkan keajaiban dan mujizat dari apa saja yang kita inginkan. Jadi sekali lagi dengan kata-kata imani dengan sungguh-sungguh ya. Seakan-akan kata-kata itu, imani dengan sungguh-sungguh, kita bisa mendapatkan keajaiban dan mujizat dari apa saja yang kita inginkan. Yang lebih gila lagi ialah dipakainya ayat ke-21 atau ayat 21 lah gitu ya. Untuk mencabut seluruh sumber penyakit, tumor, kanker, atau apa saja dalam nama Yesus. Seperti kata Yesus tentang memindahkan gunung. Astaga. Terus terang ayat 21 dan 22 ini jika disalah khotbahkan akan menjadi seperti selembar cek kosong buat orang Kristen yang bisa diisi apa saja semaunya. Kan kalau cek kosong terserah kita kan mau isi berapa saja nilainya. Tapi masalahnya ada nggak duitnya? Kan begitu. Apalagi jika ayat ini digabungkan dengan Mazmur 37 ayat 4-5. Maka semakin mantaplah teologi kemakmuran merasuk dan merusak hati para jemaat. Ya, Kristen yang cerdas ya haruslah menolak khotbah-khotbah ya yang asal main comot ayat seperti ini. Apalagi digabungkan dengan ayat lain yang konteksnya jelas berbeda. Setiap ayat harus dimengerti konteks historisnya dan kulturnya. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya tentang Yesus yang mengutuk pohon ara berdaun
tapi tidak berbuah itu hingga kering seketika, yaitu di dalam Matius 21 ayat 19 sampai 20. Di situ kan kita bisa lihat ayat-ayat tentang Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun tetapi tidak berbuah. Dikutuk sehingga menjadi kering seketika. Kenapa ya Tuhan Yesus sampai mengutuk pohon ara yang berdaun tapi tidak berbuah? Dikutuk sampai kering seketika. Kenapa ya Tuhan Yesus sampai mengutuk pohon ara? Apa pentingnya gitu mengutuk pohon ara? Nah, ada pelajaran di balik mengutuk pohon ara yang berdaun tapi tak berbuah itu hingga kering. Jadi begini, pohon ara sebelum dia mengeluarkan daun, dia akan berbuah dahulu. Sekali lagi, pohon ara sebelum berdaun, dia akan berbuah dahulu. Jadi jika ada pohon ara yang berdaun, tetapi tidak ada buahnya atau tak berbuah, maka artinya pohon itu mandul. Karena pohon ara itu ya sebelum berdaun, sebelum keluar daunnya dia akan berbuah dulu. Setelah berbuah dia keluar daunnya gitu ya. Jadi kalau ada pohon ara yang ada daun tapi tidak ada buahnya, artinya pohon itu mandul. Yesus mengutuk pohon ara mandul itu sebagai simbol untuk mengindikasikan kemerosotan Yudaisme dan sekaligus tentang kehancuran bait Allah. Oke. Nah, dengan demikian maksudnya apa? Maksudnya Yesus menghendaki murid-muridnya berbuah agar kerajaan Allah baru bisa ditegakkan murid-muridnya. Nah, mendirikan kerajaan Allah yang baru dalam nama Yesus itu diibaratkan seperti pekerjaan memindahkan gunung yang terlihat mustahil. Sekali lagi, mendirikan kerajaan Allah baru dalam nama Yesus itu diibaratkan seperti pekerjaan memindahkan gunung yang terlihat mustahil. Ya. Nah, jadi pekerjaan yang terlihat mustahil itu bisa dilakukan oleh murid-muridnya jika mereka sungguh-sungguh beriman dan berdoa. Jadi untuk pekerjaan yang sulit bisa mereka lakukan kalau mereka beriman dan berdoa. Itulah konteks asli dari rangkaian ayat-ayat itu. Matius 21 ayat 18 sampai 22 secara komplit. Yang jelas-jelas ditujukan kepada murid-muridnya untuk bisa melakukan pekerjaan yang mustahil jika mereka sungguh-sungguh beriman dan berdoa. Antara lain apa? Ya berbuah itu pekerjaan yang mustahil. Ya, kalau dia tidak berbuah kan akan dipotong. Ya, kalau dia tidak berbuah bagaimana kerajaan Allah bisa ditegakkan? Nah, untuk menegakkan kerajaan Allah ini kan pekerjaan sulit yang hampir-hampir mustahil. Itu bisa dilakukan oleh murid-muridnya jika mereka sungguh-sungguh berdoa dan beriman. Jadi bukan minta apa saja, minta mobil baru, minta rumah baru, bahkan minta istri baru. Pakai ayat ini gitu, salah. Konteksnya bukan di situ. Konteksnya ialah Yesus menghendaki murid-muridnya berbuah agar kerajaan baru, kerajaan Allah baru bisa ditegakkan oleh murid-muridnya. Ini pekerjaan yang sulit, hampir-hampir mustahil, tapi itu bisa kalau mereka beriman dan sungguh-sungguh berdoa. Makanya konteks ayat mintalah apa saja dengan percaya dan sungguh-sungguh maksudnya itu supaya mereka berbuah, minta itu ya apa saja supaya kerajaan Allah itu ditegakkan, bukan minta mobil baru, rumah baru, apa motor baru, villa baru, apartemen baru, bukan coy ya. Nah, jadi bagi umatnya Yesus memberikan contoh. Nah, tadi kan untuk murid-muridnya. Nah, tapi sekarang kita cerita nih mengenai umatnya. Yesus memberikan contoh doa yang benar di Taman Getsemani. Silakan baca Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di ayat 39 Yesus berdoa meminta kepada Bapa agar cawan itu dilalukan daripadanya. Tapi bukan seperti ia kehendaki, tetapi seperti yang Bapa kehendaki. Di ayat 42, Yesus berdoa untuk kedua kalinya.
Dia bilang apa? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi dia tidak paksa, dia tidak mendikte Bapaknya. Jadi kalau cawan ini tidak mungkin berlalu, biarlah aku meminumnya, biarlah aku disalib. Ya, jadilah kehendakmu. Jadi dia tidak mendikte. Dia minta, tapi kalau Bapak rencananya lain seperti apa yang dia minta, dia pasrah gitu. Jadilah kehendak Bapak, bukan kehendak dia. Kemudian di ayat 44 Yesus sekali lagi mengulangi doa yang sama untuk ketiga kalinya. Ya, mengenai cawan itu kalau tidak bisa lalu, biarlah dia tanggung dia. Disalib. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 14 juga dengan tegas mengatakan bahwa doa kita akan dikabulkan jika sesuai dengan kehendaknya. Catat ya, doa kita akan dikabulkan jika sesuai dengan kehendaknya. Tapi tetap saja orang-orang Kristen dininabobokan dengan khotbah pelintiran lainnya tentang pengabulan doa yang diambil dari Yohanes 16 ayat 23. Yang menjamin pengabulan doa kepada Bapa yang diminta dalam nama Yesus. Berdoa minta dalam nama Yesus artinya ya berdoa seperti halnya Yesus berdoa. Seperti doa di Getsemani. Jadi bukan berdoa yang mengintimidasi dan mendikte Bapa. Tapi berdoa dengan kerendahan hati yang tulus dan berserah kepada kehendak Bapa. Dan ingat, Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Anda bisa baca di Yohanes 8:29. Begitu juga penggalan doa Bapa kami di Matius 6 ayat 10 yang menegaskan bahwa kehendak Bapa saja yang jadi di bumi, bukan kehendak kita. Oke, jika Anda selalu berdoa sesuai kehendak diri Anda sendiri tanpa mau tahu kehendak Bapa, maka ketahuilah bahwa Anda pada dasarnya sedang mendikte Tuhan. Dan Anda tidak bisa mendikte Tuhan. Kehendak Dia yang seharusnya jadi, bukan kehendak Anda, yang mungkin saja bertentangan dengan kehendaknya. Jadi mulai sekarang, kalau Anda berdoa, janganlah mendikte Tuhan. Ya, ketahui dulu apa kehendak Bapa. Apakah keinginan Anda sesuai dengan kehendak Bapa? Kalau sesuai, terjadilah apa yang Anda minta dikabulkan. Jika tidak, Yesus saja minta agar cawan dilalukan, tidak dilalukan sama Bapak. Apalagi Anda yang doa seenaknya. Oke? Jadi semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua bahwa doa tidak bisa Anda panjatkan dengan mendikte Bapa di surga tanpa Anda mau tahu kehendak Bapa di surga itu apa. Jadi serahkanlah semuanya kepada kedaulatan Bapa di surga. Dia akan mengabulkan permintaan Anda yang sesuai dengan kehendaknya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.